saya akan membawakan pokok-pokok pemikiran terkait pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini adalah RUU KUHP. Jadi pertama-tama yang ingin saya jelaskan bahwa ada sifat dan karakteristik dari RUU KUHP. Yang pertama dan utama itu yang kita lakukan itu adalah rekodifikasi. Jadi mengapa rekodifikasi? Kalau kita melihat pada awalnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ini berasal dari Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Belanda pada tahun 1870, sementara di Indonesia sendiri baru berlaku pada tahun 1918. Jadi usia KUHP itu sudah lebih dari 100 tahun. Kalau dihitung dari pembentukannya tahun 1800, berarti usia KUHP itu sudah 220 tahun. Jadi kita tahu persis bahwa kodifikasi menghimpun berbagai ketentuan hukum pidana dalam suatu kitab undang-undang itu adalah khas dari Eropa Continental System. Dan kita menginduk kepada Belanda, kemudian Belanda menginduk kepada Prancis. Yang berikut, pasca Perang Dunia Kedua, pertumbuhan atau perkembangan kejahatan di masyarakat itu sangat masif. Sehingga muncul berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan di luar KUHP. Bahkan ada kejahatan-kejahatan di dalam KUHP itu dikeluarkan dari KUHP dan kemudian dibuat dalam undang-undang tersendiri. Nah, ini kalau di dalam kebijakan hukum pidana dikenal dengan istilah dekodifikasi. Jadi dekodifikasi itu menarik ketentuan-ketentuan di dalam KUHP itu lalu kemudian dibuat undang-undang tersendiri. Dalam perjalanan lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, dan sebetulnya proses pembentukan KUHP baru itu bukan baru 1-2 hari, tetapi sudah 57 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 1963, saat RUU KUHP itu masuk di DPR. Jadi sudah 57 tahun. Yang kita lakukan itu adalah rekodifikasi. Artinya apa? Kita menghimpun kembali, kita mengumpulkan kembali, kita memasukkan kembali berbagai kejahatan yang diatur dalam undang-undang sektoral ke dalam KUHP. Jadi namanya adalah rekodifikasi, mengumpulkan kembali, menghimpun kembali berbagai kejahatan tersebut. Nah, yang kedua yang kita lakukan itu juga adalah konsolidasi. Konsolidasi dalam pengertian kita sedang membangun suatu sistem hukum pidana nasional yang utuh dan terpadu dalam suatu kitab undang-undang. Meskipun kita melakukan rekodifikasi dan konsolidasi terhadap KUHP, tetapi kita mengenal sistem terbuka. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi, timbul kejahatan dimensi baru, maka boleh pengaturannya dilakukan di luar KUHP. Tetapi asas-asas tetap merujuk kepada buku 1 kitab RUU KUHP. Yang ketiga, bahwa KUHP yang dibuat ini adalah dekolonisasi. Artinya kita harus mengakui bahwa KUHP buatan Belanda yang sudah berlaku
dari tahun pembuatannya lebih dari 200 tahun, sedikit banyaknya menguntungkan pemerintah kolonial. Bahkan sejumlah pasal itu dianggap adalah pasal-pasal yang bernuansa kolonial. Jadi kita sekarang ini melakukan dekolonisasi. Yang keempat, KUHP yang kita bangun ini, dia berorientasi pada hukum pidana modern. Artinya, hukum pidana modern itu tidak lagi pada keadilan retributif atau pembalasan, tetapi sudah pada keadilan korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan pada korban, dan keadilan rehabilitatif. Rehabilitatif ini baik dari sisi pelaku, artinya supaya dia tidak lagi mengulangi kejahatannya, diperbaiki, maupun dari sisi korban, disatukan dengan tadi yang saya katakan restoratif. Yang berikut, KUHP kita ini hanya terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 mengenai ketentuan umum, dan buku 2 terkait tindak pidana. Dan sebetulnya kalau kita merujuk kepada pembahasan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR dan pemerintah, sebenarnya KUHP itu sudah ada pada ujung pengesahan. KUHP yang terdiri lebih dari 670-an pasal, sebenarnya pasal-pasal yang menimbulkan polemik, pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi, itu tidak sampai 2%. Jadi sangat sedikit sebetulnya pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Sehingga waktu itu dalam masa peralihan pemerintahan baru, meskipun presidennya lama, timbul polemik, timbul kontroversi terhadap substansi KUHP ini dianggap dapat mengganggu stabilitas, lalu kemudian pengesahan KUHP itu dipending. Meskipun menurut DPR dan pemerintah sudah tidak ada lagi permasalahan yang berarti. Ada beberapa isu yang penting saya kemukakan terkait RUU KUHP yang menimbulkan perdebatan. Yang pertama dan utama adalah mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat di sini berkaitan erat dengan instrumen hukum adat yang masih eksis yang berlaku di Indonesia. Namun, keberlakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat ini ada syaratnya. Pertama, bahwa apa yang terjadi di tengah masyarakat sama sekali tidak diatur di dalam KUHP. Kedua, apa yang terjadi di dalam masyarakat tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam pranata hukum adat masing-masing daerah. Ketiga, akan dilakukan kompilasi hukum adat. Keempat, bahwa meskipun hukum yang hidup di dalam masyarakat ini diakui eksistensinya, diakui keberadaannya, namun peradilan tetap dilakukan oleh institusi resmi yang ada. Seperti artinya oleh pengadilan negeri, tetapi dia menggunakan pranata hukum adat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ini pertama yang menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah persoalan pidana mati. Persoalan pidana mati ini secara teoretik akan menimbulkan perdebatan antara setuju dan tidak setuju. Baik yang setuju maupun tidak setuju adanya pidana mati, masing-masing mempunyai dasar argumentasi yang kuat, seperti disertasi yang ditulis oleh moderator Dr. Faisal Malik. Bagi mereka
yang menolak pidana mati atau paham abolisionis akan berargumen, akan berpendapat bahwa satu, pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Dua, bahwa pidana mati itu semata-mata hanya unsur pembalasan, tidak ada unsur rehabilitatif atau korektif. Tiga, apabila terjadi kesalahan dalam pidana mati, maka tidak bisa lagi dilakukan perbaikan jika terpidananya sudah dieksekusi. Sebaliknya, paham retensionis yang tetap ingin mempertahankan pidana mati berpendapat satu, bahwa tidak ada ajaran agama satupun di dunia ini yang menentang pidana mati. Kedua, bahwa pidana mati itu lebih pada suatu prevensi general. Artinya apa? Artinya memang kalau orang itu dia tidak bisa lagi diperbaiki, lalu tidak ada perlunya dia hidup di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, apakah orang yang melakukan suatu kejahatan kemudian sampai mengakibatkan dia jatuhi pidana mati? Kalau dikatakan bahwa pidana mati itu melanggar HAM, apakah pelaku itu juga menghormati HAM orang lain? Menghormati HAM dari korban yang menjadi korban dari perbuatannya. Nah, ini sama kuat. Oleh karena itu, saudara-saudara harus tahu bahwa pidana mati di Indonesia itu tidak hanya persoalan hukum pidana semata, tetapi juga persoalan budaya, termasuk juga persoalan politik dan persoalan agama di dalamnya. Oleh karena itu, kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam rancangannya mengatur pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus. Artinya apa? Maksudnya apa? Artinya, pidana mati dia hanya bersifat khusus. Dijatuhkan dengan percobaan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau seseorang itu dijatuhi pidana mati, maka akan disertai dengan percobaan. Katakanlah seseorang jatuhi pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Ketika 10 tahun dia mendekam dalam penjara, terpidana mati menyesali perbuatannya, kembali menunjukkan sikap yang baik, kembali memperbaiki diri di dalam lembaga pemasyarakatan, maka pidana mati itu bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu 20 tahun penjara. Jadi tidak serta-merta dilakukan eksekusi terhadap terpidana mati tersebut. Jadi dikatakan bahwa pidana mati ini adalah Indonesian Way sebagai jalan tengah. Pasal yang ketiga atau isu ketiga yang menjadi perdebatan dan juga menjadi kontroversi adalah terkait penghinaan terhadap kepala negara. Mengapa ini menjadi kontroversi? Ini dikaitkan dengan alam demokrasi, dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tetapi kami, tim ahli maupun pembentuk KUHP dari Komisi 3 DPR, tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden. Hanya saja konstruksi deliknya dirubah. Mengapa kita tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden? Saudara-saudara bisa bayangkan, kalau terhadap kepala negara asing saja, harkat dan martabatnya dilindungi, menjadi aneh kalau harkat dan martabat presiden kita sendiri tidak dilindungi. Jadi di dalam KUHP di seluruh negara di dunia,
itu ada satu bab yang judulnya adalah kejahatan terhadap kepala negara asing. Salah satunya itu adalah penghinaan terhadap kepala negara asing. Jadi kalau kepala negara asing dilindungi di dalam KUHP, masa kepala negara sendiri tidak dilindungi? Nah, itu sebabnya mengapa kita tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kepala negara, hanya saja bentuk deliknya, konstruksi deliknya itu dirubah. Jadi tadinya merupakan delik biasa, sekarang menjadi delik aduan. Artinya, yang berhak melapor, yang bisa melapor itu hanyalah presiden atau wakil presiden. Jadi dia lebih, meskipun itu adalah delik aduan, tetapi sekali lagi, yang bisa melapor itu hanya presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak bisa lagi tim suksesnya, atau tim kampanyenya, atau pendukungnya, nggak bisa. Harus presiden atau wakil presiden. Yang keempat adalah persoalan aborsi. Mengenai persoalan aborsi ini, tim telah menyesuaikan dengan undang-undang kesehatan. Bahwa aborsi itu dibolehkan apabila memang satu, secara kesehatan, demi perlindungan terhadap ibu, lalu kemudian dilakukan aborsi. Atau yang kedua adalah anak yang lahir dari korban pemerkosaan. Artinya ketika dia masih janin lalu kemudian ini tidak dikehendaki, maka bisa dilakukan aborsi. Artinya ini sudah disesuaikan dengan undang-undang kesehatan. Yang keempat, yang juga menimbulkan kontroversi, ini adalah mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan penggelandangan. Jadi penggelandangan di sini sebetulnya dia lebih pada ketertiban umum. Dan kita sendiri dalam rapat-rapat tim ahli bersama-sama dengan Komisi 3, ini kita lebih melihat pada masukan dari masyarakat, sehingga pasal penggelandangan ini akan dihapus berdasarkan masukan dari masyarakat. Yang berikut adalah mengenai ternak yang merusak tanaman atau persawahan orang lain. Nah, ini pun sebetulnya kita mengambil dari kejadian-kejadian yang timbul di dalam masyarakat, yang mana ada ayam atau ada anjing, ada piaraan-piaraan orang yang merusak tanaman orang lain, yang merusak perkebunan atau yang merusak sawah orang lain. Nah, ini kami menganggap harus diatur karena untuk melindungi korban. Sebab kalau tidak diatur, ini maka orang yang memiliki ternak tersebut seakan-akan lepas dari tanggung jawab. Tetapi khusus untuk kejahatan ini atau tindak pidana ini hanya pada ancaman pidana denda. Yang berikut saya ingin katakan adalah masih berkaitan dengan RUU KUHP ini adalah persoalan kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan ini memang menimbulkan perdebatan dan ini adalah satu-satunya pasal yang tersisa. Sekali lagi, masalah kesusilaan ini adalah satu-satunya pasal yang tersisa yang tidak ada kesepakatan atau belum ada kesepakatan antara tim ahli pemerintah dan DPR. DPR pun sebetulnya sebagian besar fraksi sudah setuju. Tetapi ada 1-2 fraksi yang belum menyetujui perihal kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya 1 terkait perbuatan cabul, 2 terkait perzinahan, ini belum ada kesepakatan. Mengapa belum ada kesepakatan? Karena kalau perzinahan ini diperluas, dia bisa timbul kepada ranah
private atau ranah privasi yang terlalu diatur-atur oleh negara. Sehingga kita akan mencari formulasi persoalan perzinahan yang diperluas, ya. Jadi kalau di dalam KUHP itu dikatakan berzina apabila salah satu atau kedua-duanya yang melakukan hubungan intim sudah terikat perkawinan yang sah. Tetapi di dalam RUU KUHP ini ada wacana bagi laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum terikat perkawinan yang sah akan dijerat dengan pasal perzinahan. Tetapi sekali lagi ini menimbulkan kontroversi. Karena apa? Satu, negara terlalu masuk pada ranah privasi, dan yang kedua ini adalah persoalan penegakan hukum. Nah, yang terakhir, isu dalam KUHP yang menjadi perdebatan adalah dimasukkan bab mengenai tindak pidana khusus. Jadi ingin saya katakan bahwa adanya kejahatan korupsi, narkotika, terorisme, money laundering, pelanggaran berat HAM di dalam RUU KUHP sama sekali tidak menghapuskan sifat extraordinary atau tidak menghapuskan sifat luar biasa dari kejahatan tersebut. Mengapa? Satu, yang diatur di dalam RUU KUHP hanyalah core crime, jadi kejahatan intinya saja. Yang kedua, bahwa undang-undang existing seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan undang-undang lainnya masih tetap berlaku. Yang ketiga, keberadaan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, Komnas HAM, dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Artinya masih tetap eksistensinya diakui dan mereka masih bisa melakukan penegakan hukum. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa dengan dimasukkan korupsi, terorisme, dan lain sebagainya ke dalam KUHP, kemudian merubah sifat dan karakteristik berbagai kejahatan tersebut sebagai suatu kejahatan biasa. Nah, ini yang kemudian ingin saya katakan, kita harus memahami sepenuhnya apa yang tertuang di dalam RUU KUHP. Hal lain itu tadi saya bicara dalam buku 2 ya. Di dalam buku 1 KUHP itu juga ada hal baru yang kita sebut dengan istilah standard of sentencing atau standar pemidanaan. Jadi standar pemidanaan ini digunakan oleh hakim manakala dalam mengadili perkara, satu, apakah orang ini dijatuhi pidana ataukah tidak. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangannya, ada standar-standarnya. Kalau dia dijatuhi pidana, pantasnya dijatuhi pidana apa? Apakah pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, ataukah pidana penjara. Jadi ada dasar-dasar pertimbangannya. Kalau sudah dipilih jenis pidananya, maka berapa lama, berapa besar denda yang akan dijatuhkan, berapa lama pidana pengawasan, berapa lama pidana penjara, berapa lama pidana kerja sosial. Intinya seperti yang saya katakan pada awal tadi, bahwa pembaharuan hukum pidana dalam konteks rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Jadi sebenarnya secara keseluruhan pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi itu sebetulnya sudah dilakukan pembahasan secara detail oleh pemerintah dan DPR. Bahwa kurang sosialisasi dari RUU KUHP itu kita akui. Tetapi kalau dikatakan kita tidak melibatkan partisipasi publik,
Itu keliru. Karena apa? Karena daftar inventaris masalah yang berada di dalam kitab RUU KUHP itu adalah daftar inventaris masalah yang berasal dari 15 organisasi sosial kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat. Jadi justru masukan-masukan mereka itulah yang kita jadikan dasar pembahasan di DPR, artinya oleh Komisi 3 dan kami tim. Saya kira ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai restoratif justice. Jadi restoratif justice itu ada dalam pengertian konsep dan ada dalam pengertian proses. Kalau restoratif dalam pengertian konsep mengandung makna bukan penghukuman, tetapi pemulihan keadilan yang mana ini lebih menitik beratkan kepada korban. Sementara dari segi proses, restoratif justice mengandung makna bahwa ini adalah proses yang melibatkan pelaku dan korban. Karena diharapkan dengan melibatkan pelaku dan korban ini, maka keadilan betul-betul bisa dipulihkan terhadap korban kejahatan. Restoratif justice ini dia lahir dari kritik terhadap pengadilan tradisional yang lebih mengutamakan keadilan retributif. Jadi misalnya kalau ada seorang pelaku kejahatan, dia adalah pelaku kejahatan perkosaan misalnya, hukum pidana itu tidak mau tahu dengan bagaimana nasib korban. Hukum pidana itu tidak mau tahu bagaimana keadaan korban. Apakah nanti korban itu depresi, apakah korban itu kehilangan masa depan, stres, dan lain sebagainya. Yang penting bagi hukum pidana adalah pelaku dihukum selesai. Lalu kemudian menimbulkan kritik bahwa ya dalam penyelesaian perkara itu justru yang harus pertama kali ditanyakan itu adalah si korban, karena dia adalah terdampak langsung dari kejahatan yang terjadi. Nah, inilah lahir konsep restoratif justice. Sudah barang tentu KUHP tidak mengatur persoalan proses restoratif justice karena itu adalah bagian materi dari KUHP, bukan KUHP. Tetapi ya hukum acara. Tetapi jelas bagi kita di dalam orientasi hukum pidana modern yang ada dalam RUU KUHP itu pada buku 1 kita lihat misalnya faktor-faktor yang menimbulkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim. Misalnya bahwa perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat yang signifikan, kemudian ada penyesalan, perbuatan tersebut dilakukan karena satu dan jadi ada banyak sekali pertimbangan. Kalau saya tidak salah sekitar 15 atau 20 pertimbangan yang kemudian akan menentukan apakah perkara ini akan diselesaikan dengan metode restorasi ataukah tidak. Memang ketika kita berbicara mengenai restoratif justice, tidak ada satu negara pun di dunia ini ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menerapkan restoratif justice itu secara seragam ya. Jadi maksud saya mau menyatakan bahwa tidak ada keseragaman mengenai restoratif justice di dunia ini. Masing-masing negara itu berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan salah satu-satunya negara di dunia. Jadi saya katakan beraneka ragam karena ada kalau di kita sekarang ini restoratif justice itu hanya terhadap perkara anak. Dikenal dengan sistem diversi. Itu kan hanya ada dalam peradilan anak. Ada di negara-negara lain yang menerapkan restoratif justice khusus kepada perkara-perkara yang ringan. Maka itu dikenakan restoratif justice.
ada juga negara yang memberlakukan restoratif justice terhadap kejahatan-kejahatan yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Maka boleh dilakukan restoratif justice. Tetapi ada satu negara di dunia yang namanya Belgia. Belgia itu melakukan restoratif justice terhadap kejahatan apapun. Bahkan kejahatan pembunuhan sekalipun itu dilakukan restoratif justice. Ini mirip dengan Arab. Jadi kalau Arab itu kalau orang melakukan ada pembunuhan, kemudian sepanjang keluarga korban itu memaafkan dan disuruh membayar diat, ya sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Di Belgia itu menarik, sehingga disebut dengan istilah dual track restoratif justice. Dual track restoratif justice itu maksudnya apa? Dual track restoratif justice itu bahwa setiap perkara apapun, di satu sisi ada proses restorasi, di sisi lain peradilan itu berjalan seperti apa adanya. Semakin tinggi pemulihan keadilan itu, semakin tinggi restoratif itu, maka semakin rendah penuntutan pidana. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan penghapusan tuntutan pidana. Sebaliknya, makin kecil restorasi yang dicapai, semakin berat hukuman yang akan dijatuhkan. Jadi itu Belgia ya. Di Indonesia ini ada batasan-batasan restorasi yang kita lihat di dalam RUU KUHP, termasuk juga kita melihat untuk ancaman pidananya ya. Jadi ini juga dimaksudkan supaya hukum pidana itu tidak bersifat permisif. Kira-kira seperti itu. Nah, yang berikut adalah persoalan aborsi. Memang benar ini terjadi perdebatan, Mas. Karena khususnya kalau memang aborsi itu setelah ada ruh. Kalau berdasarkan perhitungan kesehatan, oke lah. Yang kita kenal dengan istilah aborsi medisinalis. Jadi aborsi medisinalis itu kita sebut dengan istilah aborsi yang memang dilakukan karena ada pertimbangan kesehatan. Itu dikenal dengan istilah aborsi medisinalis. Sementara ini menjadi pertimbangan juga dan masukan dari teman-teman Komnas Perempuan. Bagaimana dengan orang tersebut atau wanita itu adalah korban pemerkosaan. Apalagi kalau orang yang memperkosa itu kemudian tidak mau menikahi. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Artinya kelahiran itu kelahiran yang tidak bukan kelahiran. Janin itu kan janin yang tidak diizinkan. Atau bukan tidak diizinkan, tidak diinginkan. Sehingga memang menjadi perdebatan, artinya apa? Akhirnya pembentuk KUHP merujuk kepada undang-undang kesehatan. Jadi nanti Pak Jaksa Anda membuka bagaimana persyaratan aborsi di dalam undang-undang kesehatan, itulah yang kemudian menjadi rujukan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang masih berada dalam rancangan. Yang berikut, mengapa pidana mati ini disebut dengan pidana khusus? Karena dia bersifat selektif. Tidak dijatuhkan sembarangan. Jadi ada ukuran, ada parameter mana yang boleh dijatuhi pidana mati. Itu pun kalau sudah dijatuhi pidana mati, ada kekhususan yang lain. Kekhususan yang lain apa? Yaitu dengan sistem percobaan yang tadi saya katakan. Mengapa kita menempuh ini? Ini untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Jadi di satu sisi ada yang ingin menolak hukuman mati, di sisi lain ada yang tetap mempertahankan hukuman mati. Dan pengaturan hukuman mati di dalam RUU KUHP ini sebetulnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2008 terkait pidana mati tersebut. Dengan demikian ini menjadi catatan bagi kita bersama mengenai pengaturan pidana mati ini. Yang berikut adalah mengenai pemberatan pidana. Jadi begini ya. Mengapa terjadi pemberatan pidana? Ada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu itu apa saja? Pertama, ya, keadaan-keadaan tertentu itu apa saja? Pertama, bahwa ada konkursus atau perbarengan perbuatan. Yang kedua, terjadi pengulangan perbuatan itu. Yang ketiga, kalau itu dilakukan oleh suatu korporasi. Keempat, ini berkaitan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan. Mengapa ada pemberatan di sini? Itu untuk mencegah terjadi penghukuman yang sangat ekstrim. Instrumen konkursus sebagai salah satu hal yang memberatkan pidana, ini sama sekali tidak dikenal dalam sistem Anglo-Saxon. Karena itu kita lihat kalau hukuman di Amerika itu atau hukuman di Inggris itu bisa dijatuhi pidana penjara 100 tahun, 150 tahun. Yang sebetulnya tidak masuk di akal sehat. Karena rata-rata orang hidup itu tidak sampai segitu. Mengapa ada pemberatan pidana? Ini untuk mencegah penjatuhan pidana secara ekstrim dengan hanya menambahkan ya. Jadi misalnya seseorang itu ketika dia melakukan misalnya 3 kejahatan. Jadi sebelum mencuri dia memperkosa dulu, setelah memperkosa dia membunuh korbannya, baru kemudian dia mencuri. Jadi mengapa ada ini pemberatan untuk mencegah penjatuhan pidana ekstrim? Kalau di Anglo-Saxon system ya sudah dihitung. Kalau pencurian seperti itu katakanlah 10 tahun penjara, ditambah pemerkosaan 15 tahun penjara, ditambah dengan pembunuhan 20 tahun penjara, maka kalau dihitung itu katakanlah ini orang mendekam 55 tahun penjara, kira-kira seperti itu. Itu mencegah penjatuhan pidana yang ekstrim, maka ada instrumen konkursus, ada instrumen pemberatan tersebut. Dan pemberatan itu biasanya memang tidak lebih dari 1/3 ancaman maksimum. Maka dalam KUHP itu 20 tahun penjara. Itu dianggap sudah orang itu sudah bisa kembali ke jalan yang benar ketika memang dia mengalami proses pemasyarakatan yang begitu lama. Dan ini sesuai juga dengan rehabilitasi di dalam hukum pidana, supaya orang itu ketika kembali ke masyarakat dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kalau orang dihukum 100 tahun, 150 tahun itu kan tidak ada fungsi rehabilitasi. Nanti dia kembali ke masyarakat. Iya kalau dia kembali ke masyarakat, kalau mati di penjara. Jadi tidak ada fungsi rehabilitasi di situ. Nah, yang terakhir adalah mengenai kebiri kimia. Kebiri kimia ini memang menimbulkan perdebatan. Di satu sisi banyak dokter yang tidak mau melakukan itu karena dianggap melanggar dengan sumpah dokter, dengan sumpah jabatan. Tetapi ya sebetulnya tidak menjadi soal, karena kalau dokter toh melakukan itu, di satu sisi ada sumpah jabatan, tapi di sisi lain kan ada perintah undang-undang. Nah, perintah undang-undang itu kan merupakan alasan pembenar, artinya menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Seingat saya sekali lagi ya seingat saya Mbak, sepertinya kebiri kimia itu tetap diacu di dalam RUU KUHP. Tapi sekali lagi ini seingat saya ya, tetap dimuat di dalam RUU KUHP mengikuti aturan yang existing. Memang kebiri kimia ini tidak selamanya, tapi kemudian dalam jangka waktu tertentu, kalau si pelaku ini dianggap sudah sembuh, lalu kemudian sudah bisa dikembalikan lagi, tidak lagi dia hidup dalam status kebiri kimia. Demikian Mas Faisal, terima kasih.